Oke teman-teman, hari ini kita mau rekod lagi ya perjalanan saya dari front loading sampai ke pelabuhan atau dampingan ya. Yuk kita ikuti sama-sama, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Permisi dulu ya, 56 ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, kondisinya pengambilan front loading batubara ya. 065 permisi kanannya yo, Sanax. Ini kebetulan jalannya belum ada slippery ya teman-teman, belum di scrub, jadi agak sedikit undulating atau bergelombang ya. Berjuang lo bawah. Kopi, permisi dulu pamannya yang kosongan. Ingat ya teman-teman ya, kalau kita
di kondisi seperti ini atau dimanapun kita beroperasi di pertambangan itu harus komunikasi ya, komunikasi radionya. Jadi radio komunikasi itu kita gunakan ya teman-teman ya. Kalau mau minta prioritas atau mau minta pinjam jalur dan sebagainya, pakai radio komunikasi. Hari ini masih sama ya, masih memakai Scania P410 andalan saya ini guys. Kalau di kondisi tanjakan yang sangat sangat terjal ya, kita lock speed ya teman-teman ya, jangan sesekali memakai mode otomatis ya, karena bisa bahaya. Jadi saat speed kita itu kita lock, itu bisa tidak akan turun sendiri ya teman-teman ya. Ya biasa kan jalan di pertambangan itu ya sebagian nggak rata ya, ada yang undulatingnya. Jadi kalau kita pakai mode otomatis, ditakutkan pada saat kita menanjak itu speednya itu bisa naik sendiri atau turun sendiri ya. Itu sangat berbahaya sekali karena bisa mundur. Jadi mengoperasikan unit seperti ini tuh harus fokus ya teman-teman ya. Kita harus fokus, konsentrasi, karena kita bersinggungan dengan ratusan unit ya teman-teman ya di sepanjang jalan. Permisi ya, 373 kamarnya, kanannya ajar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kita komunikasikan jika kita ingin overtaking ya, mendahului kita komunikasikan. Selain kita menggunakan instrumen sen, kita juga memakai radio ya untuk memastikan benar-benar aman ya. Jangan lupa memperhatikan di sekeliling badan jalan ya, di sekitar badan jalan itu sambil diperhatikan ada rambu-rambu apa saja ya teman-teman, karena sangat
jalan di tambang ini sangat fleksibel ya, bagaimana ya, sangat dinamis, bisa berubah kapanpun ya. Jadi yang sebelumnya mungkin tidak ada rambu ini misalkan tiba-tiba ada, makanya kita harus tetap fokus. Jadi di tempat saya kerja ini ya teman-teman, itu setiap unit hauler itu dilengkapi dengan ICC ya, atau in-car kamera. Jadi apapun kegiatan kita apapun kegiatan operator di dalam unit ini bisa terpantau ya teman-teman ya. Baik, jangan lupa di komen ya teman-teman, di komen, di like, di subscribe ya, supaya channel saya ini bisa berkembang untuk kedepannya ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dukungannya, like dan komennya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau kita mengoperasikan Scania memasang hill holdernya ya. Jadi kita usahakannya teman-teman ya, jangan sampai salah menyebutkan nomor eksavator yang tadi tempat kita loading ya.
Karena apa? Karena nanti kasihan untuk teman-teman operator ekskavatornya, nanti hitungannya mereka atau retase mereka itu tidak dapat ya, atau terlewat. Kasihan kan, mungkin nanti ini bisa berpengaruh pada penghasilan mereka. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki jalan Holing ya. Kali-kali diingatkan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, rambu-rambu lalu lintas tambang yang berlaku di areal kita kerja. Selalu jaga jarak ya teman-teman. Jarak untuk di jalan Holing adalah 60 meter ya, beriringan. Depan itu ada pengawalan ya, langsung kita kontak saja. Pak, KMB 1033 di kiri lantai darat. Bisa di kanan potongan sama enggak? permisi kanannya ya, Bapak pengawalan keren. Terima kasih Bapak Pimpin sudah. Selalu komunikasi aktif ya teman-teman ya kalau di jalan Holing ya, karena apa? Di sini tuh sangat banyak unitnya ya. Selain saat kita berkomunikasi itu, selain menjaga kita dari bahaya fatigue ya, juga bisa mengingatkan ke teman-teman kita ya, bisa nyapa-nyapa teman-teman supaya semisal mereka itu melamun, kita saat kita kontak itu dia kembali lagi ke fokusnya lah, kembali ke fokusnya lagi.
depan ada penyempitan ya teman-teman, di depan ini ada penyempitan, jadi kita harus selalu fokus dan berhati-hati. Kalau sudah berada di jalur hauling seperti ini ya, yang notabene itu jalannya rata, terus kontur jalannya itu sudah keras ya teman-teman ya, kita bisa pakai mode otomatis nggak apa-apa ya. Selain bisa membagi fokus kita, jadi fokus kita itu ke mengemudinya ya teman-teman ya, jadi tidak ke transmisi lagi, tidak kita ke mikirkan harus pakai speed berapa, jadi kita pakai mode otomatis saja. Jadi kita fokus dengan pemilihan jalan saja, fokus mengemudi dan sebagainya. Jadi selalu jaga jarak aman beriringan ya teman-teman. Nah di depan itu ada antrian ya. Jadi melewati antrian seperti ini, usahakan teman-teman itu pelan saja ya. Selain menghargai mereka ya, kita toleransi lah, kita menghargai mereka kan, karena ya terkadang itu bisa apa ya, namanya orang banyak, kita terkadang bisa ada yang tersinggung kalau kita kenceng ya, atau kita maju kendaraan kita, karena notabene di situ tadi kan turunan ya teman-teman, jadi terkadang ada yang malas untuk ngerem ya. MPS 1740 kanan yo. Tadi kita keluar pit itu 11.22 ya teman-teman ya, 11.22. Kita lihat nanti sampai pelabuhan menit keberapa. Kalau ini berbagai pengalaman ya teman-teman ya. Ini kalau saya sih, kalau waktu melewati turunan ya, kita melewati turunannya agak terjal, kita enak enak, kalau menurut saya sih enak di sistem transmisinya kita lock di manual ya. Karena apa? Kalau menurut pengalaman saya sih, kalau di lock di manual itu saat kita melakukan pengereman menggunakan exhaust brake ya, pengereman menggunakan exhaust brake itu speednya itu atau transmisinya itu tidak loncat ya teman-teman ya, jadi bisa menghindari overrunning ya. Karena pada saat di mode otomatis itu speednya langsung menyesuaikan dengan RPM ya, jadi saat tiba-tiba RPM kita hambat, maka speednya akan turun dengan drastis ya teman-teman ya. Jadi loncatnya itu bisa sampai 3 ya.
ya sangat tidak disarankan loncat gigi sampai 3 ya. Misalkan kita loncat gigi itu misalkan dari 1 ke 3 ke 5 itu masih nggak apa-apa ya teman-teman ya, masih boleh. Tapi lebih daripada itu bisa akan terjadi error ya atau abuse ya. Jadi teman-teman ya, saat melewati antrian seperti ini sekali lagi usahakan kita pelan-pelan saja ya, karena tahu sendiri seperti ini debunya ya, kasihan yang ngantri ya teman-teman. Jadi membawa batu bara ya atau hauling seperti ini kan jaraknya jauh ya teman-teman. Karena jaraknya jauh, harapannya tetap menjaga konsentrasi ya, karena faktor jenuhnya itu pasti sangat tinggi ya. Apalagi jalan yang kita lewati itu ya itu aja, pemandangannya itu aja. Biasanya kita rentan terlalu dekat ya teman-teman ya saat ditanjakan ya, karena terkadang tuh unit di depan kita itu berhenti karena habisan nafas. Makanya itu sebisa mungkin kita menjaga jarak ya, kita lock saja speednya, lock manual, jadi kita bisa mengatur untuk transmisinya itu biar tidak lebihan atau kurang ya.
Zainal, kuring kanal. Debunya sangat tebal ya teman-teman ya. Harapannya ya kalau kita melewati jalan seperti ini hati-hati, selalu jaga jarak, fokusnya, konsentrasinya lagi dipertahankan ya. Enggak mas, enggak menggaus, ini normal aja ini jujur. Jadi rambu stop ya wajib berhenti ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada jalur prioritas ya teman-teman ya. Karena kita numpang jalan juga, jadi ada yang jalur harus diprioritaskan. Kita akan melewati timbangan ya teman-teman, jadi muatan kita akan ditimbang di situ. Scania 1053 SK 020 A5B. Scania 020 ya teman-teman. Bapak dan timbangan ya.
Oke, kita memasuki dampingannya ya, stopelnya ya teman-teman. Selalu komunikasi dengan damping man-nya ya, atau pengawas di area tersebut. Sebelah mana paman? Nah itu sebelahnya 70 tuh, cuma 3. Kopi paman. Kakak nenek toh. Kakak nenek. Karena nenek kali kok. Oh iya ya nenek. Ya mau kakak. Kakak, nenek kakak. Ngono. Kakak. Kakak piye ning kene? Iya. Nah, nek kali iki ora jembatan kampung kaya Kang Biro apa. Iya. Main nih bakar tas itu ya, manis. Pakai itu sampai atas, tinggal kilo di. Apa? 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 Atas. Atap. Nah, mundur arah jalan. Kiri. Terus. Sini mana? Terus. Aja. Oh iya, belasan kali terus diroda ya. Terus boyone. Oke, selesai tugas kita ya teman-teman ya. Batu baranya udah kita antar sampai ke pelabuhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih, sekian dulu ya video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Selalu semangat, jaga keselamatan, jaga kesehatan semua. Semoga rezeki kita lancar teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.